Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Akuntansi Manajemen 2A D3 Akuntansi yang beranggotakan Isma Anjas Putra, Tasya Puput Amelia, dan saya sendiri Welasari. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen, konsep dasar biaya, dan perilaku biaya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi biaya. Di sini kami akan menjelaskan ada 3 definisi biaya. Yang pertama yaitu menurut Mulyadi. Menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang terjadi maupun yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya yaitu menurut Hansen dan Mowen. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dengan memberi manfaat di masa yang akan datang ataupun di masa sekarang bagi suatu organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian biaya menurut IAI, yaitu biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Sedangkan pengertian biaya secara umum adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Penjelasan berikutnya yaitu tentang perbedaan cost dan expense. Yang pertama saya akan membahas tentang cost. Cost merupakan suatu biaya dalam arti pengorbanan atau juga pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang bersangkutan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu expense. Expense merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau perorangan yang bersifat sebagai aktivitas pendukung saja. Perbedaan antara cost dan expense ini dapat kita lihat dalam contoh transaksi yang terjadi antara cost dan expense. Untuk cost, contoh transaksinya yaitu contohnya perusahaan membeli sebuah motor untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk kurir sehingga memberi manfaat ekonomis karena motor bisa mempercepat atau mempermudah pengiriman barang. Sedangkan contoh expense yaitu misalnya perusahaan membayar bunga atas pinjaman berupa uang di bank X. Perusahaan membayar bunga karena menerima manfaat berupa penggunaan sumber daya yang berasal dari pinjaman bank X. Perbedaan lainnya yaitu dilihat dari letaknya di laporan keuangan. Cost terletak di neraca dan biasanya berwujud biaya yang belum digunakan atau biaya produksi yang mampu memberikan manfaat sehingga dianggap sebagai aktiva. Sedangkan expense terletak di laporan laba rugi berupa pengeluaran yang digunakan dan tidak memberi manfaat untuk masa yang akan datang. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang objek biaya. Objek biaya atau cost object adalah suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur. Contoh dari berikut aktivitas atau item-item yang dapat menjadi objek biaya. Yang pertama yaitu produk dan proses. Yang kedua, batch dari unit-unit sejenis departemen.
Yang ketiga, pesanan pelanggan atau divisi. Yang keempat, kontrak proyek. Dan yang terakhir yang menjadi objek biaya yaitu lini produk atau tujuan strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Puput Amelia, BP 1901071017. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi biaya. Sebelum kita memahami tentang kategori klasifikasi biaya, ada baiknya untuk kita mengetahui apa itu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya memiliki pengertian sebagai sebuah pengelompokan dan elemen biaya secara sistematis dalam penggolongan tertentu. Kegiatan klasifikasi biaya sendiri bertujuan untuk membuat laporan terkait mengenai data yang ada dan bertujuan memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan dan penggolongan, di mana sumber dari klasifikasi ini sendiri didasarkan pada sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang. Klasifikasi ini disusun dengan tujuan tertentu, misalnya untuk membuat evaluasi keuangan, pelaporan keuangan atau lainnya, dan klasifikasi biaya juga memiliki berbagai jenis sumber klasifikasinya yang akan dibahas pada uraian selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kategori klasifikasi biaya. Yang pertama ada menurut fungsi manajemen. Menurut fungsi manajemen itu terbagi atas dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-manufaktur. Biaya produksi dikeluarkan di pabrik untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Ini termasuk biaya bahan baku yang digunakan, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Lalu biaya non-manufaktur tidak dikeluarkan untuk mengubah bahan menjadi barang jadi. Ini termasuk biaya penjualan atau seperti biaya iklan, biaya pengiriman, gaji, dan komisi penjual. Dan juga biaya administrasi seperti gaji eksekutif dan biaya hukum. Kategori selanjutnya ada menurut kemudahan pelacakan. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang dapat dilacak langsung ke objek penetapan biaya tertentu seperti produk, departemen, atau cabang tertentu. Contohnya, termasuk bahan dan tenaga kerja langsung. Beberapa biaya operasional juga dapat diklasifikasikan sebagai biaya langsung,
seperti biaya iklan untuk produk tertentu. Nah, kategori yang selanjutnya ada biaya tidak langsung. Biaya yang tidak dapat dilacak ke objek penetapan biaya tertentu. Mereka juga disebut biaya umum atau biaya bersama. Biaya tidak langsung termasuk biaya overhead pabrik dan operasi yang menguntungkan lebih dari satu produk, departemen, atau cabang. Yang ketiga, ada menurut pengaturan waktu terhadap pendapatan. Kali ini juga terbagi atas dua. Pertama, ada biaya produk dan biaya periode. Biaya produk adalah biaya inventory. Mereka membentuk bagian dari inventaris dan dibebankan terhadap pendapatan, yaitu biaya penjualan hanya ketika dijual. Semua biaya produksi seperti bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik adalah biaya produk. Lalu biaya periode adalah biaya yang tidak dapat diinventarisasi dan dibebankan terhadap pendapatan segera. Biaya periode mencakup biaya non-manufaktur, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Selanjutnya ada menurut perilaku sesuai dengan aktivitas. Kali ini terbagi atas tiga. Yang pertama, biaya variabel, yaitu bervariasi dalam proporsi sebanding dengan perubahan aktivitas. Contohnya termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan komisi penjualan berdasarkan penjualan. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap yang konstan terlepas dari tingkat aktivitas. Contohnya termasuk sewa, asuransi, dan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Lalu biaya campuran. Ini adalah biaya yang bervariasi secara total tapi tidak sebanding dengan perubahan kegiatan. Pada dasarnya termasuk ramuan biaya tetap ditambah biaya variabel tambahan. Contohnya adalah biaya listrik yang terdiri dari jumlah tetap ditambah biaya variabel berdasarkan penggunaan. Yang keempat ada menurut relevansi dengan pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya relevan. Biaya yang akan berbeda di bawah tindakan alternatif. Dengan kata lain, biaya ini merujuk pada biaya yang akan mempengaruhi keputusan. Yang kedua, biaya standar. Biaya yang telah ditentukan berdasarkan pada beberapa dasar yang masuk akal, seperti pengalaman masa lalu, jumlah yang dianggarkan, standar industri, dan lain-lain. Biaya aktual yang dikeluarkan dibandingkan dengan biaya standar. Nah, yang ketiga, manfaat. Lalu biaya peluang. Manfaat hilang atau dilepaskan ketika suatu alternatif dipilih daripada yang lain. Contohnya, jika sebuah bisnis memilih untuk menggunakan bangunannya untuk produksi daripada menyewakannya kepada penyewa. Biaya peluang adalah pendapatan sewa yang akan diperoleh jika bisnis memilih untuk menyewakan. Selanjutnya, biaya hangus. Biaya historis yang tidak akan membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Tidak seperti biaya yang relevan, mereka tidak memiliki dampak pada masalah yang dihadapi. Lalu, biaya yang tidak dapat dikendalikan. Ini merujuk pada biaya yang dapat dipengaruhi atau saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya tadi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama ada perilaku biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari satu kegiatan tertentu. Nah, biaya tetap ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu committed fixed cost atau committed biaya tetap, yaitu sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Nah, yang keduanya yaitu ada discretionary fixed cost. Nah, biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan. Itu yang disebut dengan discretionary fixed cost. Nah, perilaku biaya yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Variable cost ini adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan, sehingga dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah engineered variable cost, yaitu suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan.
Nah, yang kedua itu discretionary variable cost. Nah, sebelumnya kita sudah dijelaskan bahwa seluruh biaya variabel adalah termasuk engineered cost, tapi ada beberapa biaya variabel yang juga tergolong discretionary variable cost. Hadirnya discretionary variable cost ini tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan. Saat biaya pengeluaran di dalamnya berubah, maka biaya pemasukan pun tentunya akan berubah. Nah, jenis pelaku biaya selanjutnya itu semi variabel, biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini merupakan suatu biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan juga biaya variabel, yang mana dalamnya terdapat juga biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Nah, selanjutnya grafik perilaku biaya. Yang pertama itu ada grafik total variable cost. Nah, pada grafik ini bisa kita lihat di sini menunjukkan dari titik 0 itu ditarik ke atas, ke kanan atas. Nah, yang kedua itu ada grafik total fixed cost. Pada total fixed cost ini titik yang ditarik itu melalui titik A ditarik sejajar ke arah kanannya. Nah, yang ketiga itu total mixed cost. Pada total mixed cost ini garis yang ditarik melalui titik A dan ditarik ke arah kanan atas. Nah, yang terakhir itu adalah total step cost. Nah, pada grafik total step cost ini dia ditarik melalui titik A, namun pada grafik ini mengalami step-step dan kenaikan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai dasar perbandingan biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama dari segi pengertiannya, biaya tetap yaitu biaya yang tetap sama terlepas dari volume yang dihasilkan. Nah, sedangkan biaya variabel itu biaya yang berubah sejalan dengan perubahan dalam outputnya atau dalam volumenya. Nah, dari segi penilaiannya, perbandingan dalam segi penilaiannya, kalau biaya tetap itu waktunya terkait, kalau biaya variabel itu volumenya yang terkait. Nah, dari segi waktu terjadinya, kalau biaya tetap itu biaya yang terjadi terlepas dari adanya unit yang diproduksi atau tidak. Jika biaya variabel itu hanya terjadi ketika unit diproduksi. Nah, dari segi biaya satuannya, kalau biaya tetap itu merubah harga satuan setiap unit. Jika unit yang diproduksi meningkat, biaya tetap per unit menurun, begitupun sebaliknya. Nah, jika biaya variabelnya tetap sama dalam produksi per unit. Dari segi perilaku, perbandingan dari segi perilakunya, kalau biaya tetap itu tetap konstan untuk menjaga waktu tertentu. Kalau biaya variabel berubah dengan perubahan tingkat output. Nah, selanjutnya dari segi kombinasi dari. Nah, kalau biaya tetap, overhead produksi tetap, biaya administrasi tetap, biaya penjualan tetap, dan distribusi overhead. Nah, jika biaya variabel itu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, beban langsung, dan variabel produksi overhead, variabel penjualan, dan distribusi overhead. Nah, dari segi contohnya, perbandingan dari segi contoh itu kalau biaya tetap penyusutan, sewa, gaji, asuransi, pajak, dan lain-lain. Jika biaya variabel, contohnya bahan baku, upah, komisi penjualan, biaya pengepakan, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yaitu metode pemisahan biaya. Nah, yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Itu merupakan metode dalam menghitung biaya tetap dan biaya variabel yang menggunakan dua titik yang berbeda, yaitu titik tertinggi dan terendah. Titik yang dipilih adalah titik periode dan aktivitas tertinggi dan terendah. Periode-periode yang dipilih tidak selalu menunjukkan jumlah biaya yang tertinggi atau terendah. Apabila periode tertinggi dan terendah tidak sama dengan aktivitasnya, maka titik yang dipilih adalah berdasarkan aktivitas. Nah, yang kedua yaitu metode Scatter graph.
merupakan suatu plot dari biaya terhadap tingkatan kegiatan di masa lalu. Metode scatter graph juga menunjukkan setiap perubahan yang berarti dalam hubungan antara biaya dan kegiatan pada tingkatan kegiatan yang berbeda. Nah, yang ketiga ada metode analisis regresi. Metode analisis regresi ini memisahkan biaya tetap dan biaya produk dengan menggunakan persamaan secara matematis. Metode ini merupakan pendekatan yang paling efektif dan sederhana untuk mengukur rata-rata perubahan variabel independen yang berkaitan dengan kenaikan unit dalam jumlah satu atau lebih variabel independen. Nah, yang keempat ada metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Dalam dunia praktis, memang hal ini sering dijumpai dan bahkan sering dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman. Dan di mana para perencana biaya itu ingin menghindari perhitungan yang sistematik, jadi seringkali dipakai. Nah, yang kelima ada metode diagram pencar. Yang pertama kali harus kita lakukan dalam metode diagram pencar ini adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Kemudian data tersebut digambarkan dalam grafik dua sumbu vertikal atau sumbu Y yang menggambarkan biaya, sedangkan sumbu horizontal atau sumbu X untuk menggambarkan tingkat kegiatan. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu estimasi biaya. Estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Nah, dalam melakukan estimasi biaya diperlukannya pengetahuan dan keterampilan teknis estimator seperti membaca gambar, melakukan estimasi atau perhitungan dan lain-lain. Yang kedua itu diperlukannya personal judgment berdasarkan pengalaman estimator. Estimasi biaya dibedakan menjadi dua, yaitu estimasi biaya konseptual di mana itu berdasarkan konsep bangunan yang akan dibangun. Selanjutnya yaitu contoh estimasi biaya. Untuk rumah sederhana seluas 70 meter persegi, belum ada gambar rencana dan spesifikasinya, biaya satuan rumah sederhana adalah 750.000 per meter persegi. Maka biaya total, biaya konseptualnya adalah 70 meter persegi dikali dengan biaya per meter perseginya 750 sama dengan 52.500.000. Akurasinya mencapai 30% hingga 50%. Untuk rumah mewah seluas 500 meter persegi, belum ada gambar atau spesifikasinya, biaya satuan rumah mewah adalah 3.750.000 per meter perseginya. Maka biaya konseptualnya adalah 500 meter persegi dikali dengan 3.750.000 per meter persegi sama dengan 1.875.000.000 rupiah. Akurasinya mencapai 30% hingga 50% juga. Nah, bila rencana rumah di atas telah memiliki dokumen secara lengkap, rumah sederhana seluas 68 meter, rumah mewah menjadi 479 meter persegi.